Bagi Tuhan tiada yang mustahil, yang tidak ada menjadi ada. Karena Kau bawa masuk lebih dalam untuk semakin dekat-dekat dengan Engkau Tuhan. Menerima impartasi yang dari surga yang mulia dalam kekudusan ilahi oleh karena darah-Mu yang kudus. Dan terus semakin dekat dengan kuasa firman-Mu yang menjadikan rema dalam kehidupan kami. Firman yang merema, kami percaya bahkan kami hari ini terus ada dalam agenda Tuhan Yesus, yang langkah-langkah kami disertai Tuhan karena Engkau Immanuel. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, sembah dan puji dan muliakan nama-Nya, nama yang kudus, nama yang besar, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Kuramaya takasya di sana udah syadana nama kuasa-Mu dahsyat dan ajaib Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Mata roh kami dibukakan, mata roh kami melihat Tuhan penuh kemuliaan. Sungguh kami percaya, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau dalam kekudusan kuasa hadirat-Mu. Hormat tata kasih karunia-Mu ya Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Karena Yesus hanya Kaulah segalanya. Ku menyembah Tuhan, kami akan terima kemenangan terjadi. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, Ya Tuhan, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin, amin, amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan sejujurnya, setulus hatimu, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin dan ku yakin dan ku yakin dan ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Apa yang terjadi saudaraku? Dalam misbah doa pagi, Engkau membawa hidup berkemenangan. Wanita saja katakan, aku menyembah-Mu Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Wanita saja.
Panggil nama Yesusmu. Segalanya. Ku yakin dan ku yakin dan ku yakin. Karena ku percaya, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Kuasa yang tak terbatas. kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Engkau nyata di sini. 2 orang, 3 orang berkumpul dalam Yesus, Kau hadir, 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 hadiratmu nyata. Amin, amin. Ya, ku yakin dan ku yakin dan ku yakin, ku yakin. Oh, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau meyakinkan kami. Engkau meneguhkan iman pengharapan kasih-Mu yang Bapa di surga. Amin, amin, amin. Kau nyata Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan. Terjadi di mana? Terjadi di sini. Kelepasan. Terjadi di sini. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Terjadi di sini dan terjadi di sini Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, karena kami penyembah dalam roh dan kebenaran-Mu. Saat kami memuji-Mu, semakin kami menyembah-Mu Tuhan, dalam kuasa kendali hadirat-Mu Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Pribadi-pribadi yang menyembah Engkau. Inilah kami anak-anak-Mu yang tinggal dalam hadirat-Mu, yang Kau kuasai dan Kau kendalikan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, katakan kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwa kami. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku ya Bapa, sepanjang jalanku. Kasih Yesus
Kasih Yesus semakin mengalir, semakin deras mengalir, lebih dalam. Seperti Sungai yang tak pernah. Kasih Yesus membebak hatiku Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, ku merasa kasih Yesus mengalir. Mengalir, terus mengalir, memenuhi setiap kami yang online, yang onset, di kota, di desa, di pulau manapun, bahkan di Indonesia, di bangsa kami tercinta Indonesia, di bangsa-bangsa. Alami lawatan Allah, alami lawatan Tuhan. Amin. Dalam kuasa hadirat-Nya, ku merasa kasih Yesus mengalir dalam lagi Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalam, bahkan seperti sungai yang tak pernah kering, bahkan padang gurun Kau ubah sungguh-sungguh menjadi taman Eden, padang belantara Kau ubah menjadi taman Tuhan. Mengalir, terus mengalir. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Tanpa musik. Kasih Yesus mengalir dalamku. Seperti apa saudara? Seperti sungai Dari Gunung Hermon sampai ke Sungai Yordan, kering. terus kasih-Nya dari surga mengalir ke dalam hatimu. Allah adalah kasih. Hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, bahkan rela menderita. Wanita saja ya, katakan cinta itu lemah lembut, karena kelemah lembutan menghasilkan kesatuan dan anugerah yang besar yang datang dari Tuhan. Amin. Amin. Cinta itu murah hati, apa yang terjadi? rela menderita. Bersama-sama ajarilah kami, bahasa cinta. Pagi hari yang penuh dengan kuasa urapan yang baru. Ajari kami Roh Kudus, Engkau guru yang agung, guru yang sejati, penasihat yang ajaib. Amin, amin, amin. Bahasa cinta-Mu agar kami Dekatkan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu Tuhan. Kami bahasa cinta, agar kami terus dekat, lekat, melekat di hati-Mu. Padamu ya Tuhan, ajarilah kami Tuhan. Amin. Bahasa cinta-Mu Agar kami dekat padamu. hanya gitar pemainnya. Cinta itu lemah lembut, sabar Sederhana. Terima kasih Roh Kudus. cinta Kau mengajar tentang cinta kasih pagi hari ini, murah hati, yang rela menderita
rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhan. Ajarilah kami, aku mau Bapa, aku mau bahasa cintamu, Kau pengajar ulung yang sejati, agar kami dekat padamu, agar kami ya semakin dekat melekat di hatimu, agar kami Tuhan dekat padamu. Cinta yang makin mendekatkan kami, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tuhan, ini aku rumah doamu, inilah aku bait sucimu yang mempunyai kehidupan yang semakin intim karib bergaul dengan Tuhan, sehingga kami disebut rumah doamu Tuhan. Bahkan kami mengalami kasih yang sejati, kasih tidak akan kendor, kasih gak akan luntur, kasih yang terus bekerja dalam hidup kami, kasih yang semula, kasih yang semula. Kami terus belajar bersama-Mu Roh Kudus. Kami tidak akan tinggalkan kasih yang semula. Kami sadar Tuhan, kami butuh kasih-Mu. Kasih-Mu lemah lembut, kasih-Mu murah hati, kasih itu sabar Tuhan. Nihamatukan narashire karabutakan narabutakan isedeni biar kuda nara biar kuda nara isedeni halu ijono kena sangkara budak moya irene biar moya. Kasih pasti lemah lembut. Pasti lemah lembut, kasih pasti murah, memaafkan, pasti memaafkan, pasti memaafkan, dan kasih pasti murah hati. Amin, amin. Pasti Di antara kita, mungkin yang online onsite, saat pagi hari ini engkau butuh kasih Bapa, biar Adit pujikan, kasih pasti lemah. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia menyerahkan nyawanya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Aku butuh kasih-Mu. Kasih-Mu. Biar Mbak Titin katakan, kasih pasti lemah lembut. Pagi hari yang dipenuhi kasih, hati yang dibebat dengan kasih, yang menyembuhkan dari semua kekecewaan, kepahitan kehidupan. Amin. 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 pasti murah hati, Kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Bersama-sama ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami Tuhan, Ajarilah kami ini saling mengampuni Bapa. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan,
kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami, ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. amin. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Tanpa musik katakan ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. ajarilah Kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Kudus tiada batas. kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batas. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu Kudus tiada batasnya. Amin, 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 amin. Jamah kami Tuhan, Engkau menjamah hati setiap kami. Kami mengalami aliran yang kudus, aliran kuat kuasa kasih-Mu dari surga Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, Engkau yang bekerja dan berkarya. Kami boleh menjadi kawan sekerja Allah. Kami percaya kami timbuknya Tuhan. Kami yakin terus berjalan, melangkah dengan iman, bertahan dengan kehidupan doa, bahkan kuat karena Tuhan menopang kami. Kami mau melangkah dengan iman, kami tetap bertahan di dalam doa, bahkan kami kuat karena Tuhan menopang kami. Firman Tuhan itu ajaib, firman Tuhan itu ajaib, firman Tuhan itu penasihat ajaib. Bahkan hidup kami akan dibuat penuh keajaiban ketika firman Tuhan hidup di dalam hati kita. Percaya, 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 percaya. Percaya janji-Mu. Amin. Ku berjalan dalam firman-Mu. Amin. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini. Saat ini Tuhan, Ku percaya, ku percaya pada janji-Mu. percaya dan ku percaya Tuhan. Berjalan dalam firman-Mu. Amin. Mujizat-Mu dinyatakan dalam Ku percaya dan ku percaya itu dasar iman yang teguh, pengenalan akan Tuhan.
Ku percaya janjimu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mujizat-Mu Tuhan. Berjalan bersama Tuhan dalam kuasa mujizat-Nya yang membuat setiap hari terjadi. Kami bisa bernafas karena Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Ya, pada janjimu. ku berjalan dalam firman-Mu. mujizat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup. Yang percaya berikan kemuliaan buat Tuhan yang ajaib. Firman-Nya ajaib. Karena Tuhan penasihat ajaib. Kuasa Roh Kudus ajaib. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkau akan mengalami keajaiban yang datang dari Tuhan. Biar yang datang dari surga yang mulia. Tuhan sang pembuat keajaiban. Tuhan sang pembuat mujizat. Tuhan sang penerobos kehidupan. The master of breakthrough. The master plan. Dia memplanning hidupmu. Dia punya masa depan untuk hidupmu. Jangan engkau undur. Jangan engkau kendor. Selangkah pun dari hidupmu. Nyalakan api kuasa Roh Kudus. Kobarkan karunia. Terus kobarkan kasih karunia yang ada padamu. Terus alami pribadi. Kembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan padamu. Kembangkan talenta itu. Bukannya sampai 1, bukannya sampai 2, bukannya sampai 5. Tapi kau mengalami pelipat gandaan. Terjadi multiply. Amin. Itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Amin. Karena kita percaya. Yes. Karena kita percaya. Karena kita punya iman. Amin. Justru inilah saatnya engkau menangkap pesan firman Rema dalam kuasa kontrol ilahi, dalam kuasa kendali ilahi, dalam kuasa terobosan ilahi. She never thrown at the sky flight. Engkau yang dulunya datar, cintamu datar, cintamu gak berkobar, cintamu gak membara. Tapi waktu kau mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah Bapamu, engkau yang kehilangan kasih Bapa, engkau dipeluk oleh kasih Bapa dan merasakan hati yang dipulihkan, hati yang disembuhkan, hati yang baru di dalam batinmu dan roh yang baru di dalam batinmu. Makalah jaga hatimu, sentral kehidupan yang dari hati, membawa hidupmu ada di dalam perkenanan Tuhan. Hati yang menyenangkan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Jadikan aku Allahmu. Jadikan aku muridmu Tuhan. Kau pakai hidup kami untuk selamatkan jiwa-jiwa. Kau pakai dan urapi kami. Terus membawa mereka untuk dibaptis. Bahkan mengalami baptisan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Bahkan kami terus menggabungkan. Kami mau belajar terus memuridkannya. Bahkan kami mau mengutus. Dan kami siap diutus. Oleh karena Allah sumber kasih karunia. Engkau tidak melihat latar belakang kami. Siapakah seorang Saulus yang menjadi Paulus? Aku adalah rasul yang paling hina. Tapi Tuhan bisa pakai aku karena kasih karunia-Nya. Perempuan Samaria yang berganti pasangan. Bahkan Tuhan berkata tepat seperti apa yang kau katakan.
Kata tepat itu menunjukkan orang yang sejahat apapun, waktu dia datang merendahkan diri, dia berdoa mencari wajah Allah, tinggalkan hidup yang jahat, maka mata Tuhan terbuka, telinga Tuhan mendengar doa dari tempat ini. Perempuan Samaria dapat dipakai menjadi seorang penginjil, dapat dipakai memberitakan Injil, dapat menjadi saksi Kristus, menjadi suratan Injil yang terbuka. Demikian hidupmu dan hidupku. Mari terus supaya Tuhan mengerjakan lebih lagi. Aku mau Tuhan, aku mau Bapa, bawa hidupku. Memang tanpa kekuatan firman gak ada kekuatan. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan Roh Kudus yang memerdekakan kami. Dan firman-Mu yang memerdekakan kami. Berarti setiap kami pagi hari yang onsite dan online mendengar telinga seorang murid yang mau diajar oleh guru agung dengan kasihnya, dengan kasih mesranya, dengan kasih cintanya yang membara. Bahkan sungguh Tuhan, semuanya untuk kemuliaan. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Amin, amin. Yesus, Engkau Rajaku ya Bapa. Engkau Rajaku yang bertata dan berkuasa menjadi Raja atas hidupku. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Sanjung namanya, muliakan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan Engkau ya Allah Bapakku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Engkau Rajaku Bapa. Amin, amin. Yang bertahta, yang berdaulat Tuhan, yang berkuasa urapi kami Tuhan, yang berkuasa atas kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Panggil namanya, panggil namanya. Katakan dimuliakan dan dimuliakan Engkau Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Amin, 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 amin. Tinggikan Dia Bapakmu, Rajamu, Tuhanmu. Ya, amin. Yang bertata dan berkuasa. Amin, 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 amin. Yang berkuasa. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Raja. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku, Raja di atas segala raja yang berdaulat penuh. Yesus Tuhan.
tempat yang maha kudus. Lebih lagi berikan kemuliaan bagi Bapa di surga. Berikan kemuliaan yang lebih dahsyat buat Tuhan kita, yang hebat dan perkasa, jaya dan perkasa. Dia Rajamu, Dia Tuhanmu, Dia Allahmu di atas segala Allah. Dia sanggup melakukannya. Sambutlah Dia. Dialah Tuhan Sang Juru Selamat yang menyelamatkan hidupmu, yang menyelamatkan keluargamu. Satu jiwa diselamatkan. Malaikat di surga bersorak-sorak. Tepuk tangan sorak-sorak yang meriah. Malaikat di surga bersorak-sorak. Engkaulah penjala-penjala jiwa. Dari penjala ikan, maka periksa setiap jalamu setiap pagi. Jalamu jangan sampai terkoyak. Pikiranmu jangan terkoyak. Karena nggak fokus, matanya terkoyak. Mulutmu terkoyak. Akhirnya kau tidak bisa jaring jiwa. Tapi Tuhan berkata, waktu kau mendisiplinkan hidupmu, mendisiplinkan waktumu, mendisiplinkan engkau dalam pujian penyembahanmu, dalam perenungan firman, maka semua yang terkoyak akan kembali dipulihkan. Kenapa ikan? Ikan hidupnya seperti di akuarium. Kelihatan jelas, manusia hidupnya jelas. Dilihat orang lain. Mungkin kau orang yang terhakimi, orang yang terintimidasi, orang yang tertolak. Tapi hari ini jangan takut. Mata Tuhan tertuju padamu. Makanya ikan itu hanya bersifat sementara. Engkau makan habis. Tapi kalau kau jadi penjala manusia, itulah yang bernilai kekal, yang bersifat kekal sampai selama-lamanya. Makanya namamu, keluargamu tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Gereja Tuhan di tempat ini jiwa-jiwa diselamatkan. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kelemah lembutan menghasilkan kesatuan. Karena hanya kasih yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Dan anugerahnya dalam segala kelimpahan. Sebab Tuhan sumber segala anugerah. Bahkan anugerah yang besar kau terima. Sehingga kau punya kehidupan. Buah roh, karakter ilahi yang akan membawa hidupmu dalam kebangunan rohani. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Engkau akan mengalami revival, 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 revival. Salah satu karakter yang Tuhan bentuk dari 9 buah roh. Yang dimulai dengan kasih. Yang dimulai kemudian dengan sukacita. Berlanjut dengan damai sejahtera. Itu hubungan kita dengan Allah. Lalu ketiga yang berikutnya ada kesabaran, kemurahan, kebaikan. 3 hal ini sesama manusia. Kesabaran dengan orang lain, mengasihi sesama. Kemurahan, mengasihi sama. Bahkan kebaikan, mengasihi sama. Tapi untuk dirimu sendiri. Makanya kasihlah Tuhan Allahmu. Yang utama dan pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera. Ada yang kedua, mengasihi sesama. Berarti butuh kesabaran, kemurahan, kebaikan. Dan 3 yang terakhir, berurusan dengan kasihilah dirimu sendiri. Kesetiaan, apakah kau akan tetap setia mengiringi Yesus sampai selama-lamanya. Kelemah lembutan inilah yang akan disampaikan menjadi rema buat kita gereja Tuhan. Bahkan penguasaan diri ini untuk diri kita. Bisakah kita ada dalam penguasaan diri, kontrol ilahi dalam pendewasaan manusia rohani dalam alam adikodrati yang dipakai oleh Tuhan. Karena kalau engkau bisa menguasai diri, maka kuasai diri dan berdoalah. Di sini letaknya waktu engkau merasakan aku belajar
kuasailah diriku. Ya Tuhan, bersama Engkau Roh Kudus, supaya aku dimampukan, supaya aku dapat berdoa. Karena berbahagialah engkau, orang yang lemah lembut, karena engkau akan memiliki bumi. Berkat-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan sendiri yang menyatakannya lewat doa Bapa kami. Itu akan memperkuat, memperkokoh engkau. Karena apa? Orang menjadi lemah lembut itu merupakan satu tantangan yang besar. Tantangan tersendiri di zaman sekarang, di zaman akhir. Karena kecenderungan orang banyak mengalami hari-harinya. Ada lebih mengedepankan, lebih menampilkan satu sikap egosentris dan emosional yang tinggi. Maka untuk kelemah lembutan adalah salah satu karakter buah Roh Kudus yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Saya dan saudara sekalian. Lemah lembut itu tidak sama dengan lemah gemulai. Ketika seseorang dipenuhi, dikuasai, dikontrol dan kuasa kendali Roh Kudus, maka salah satu buah roh, yaitu yang namanya karakter ilahi, yang akan dihasilkan, yaitu yang namanya kelemah lembutan. Lemah lembut di sini berbeda dengan lemah gemulai. Lemah gemulai adalah gerakan tubuh yang berliuk-liuk dengan eloknya. Sedangkan lemah lembut adalah sebuah sikap hati yang benar. Bukan sikap tubuh. Betapa indahnya, betapa eloknya apabila kita hidup dalam kerukunan. Saya Allah. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Waktu Tuhan pasti yang sekali lagi katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. kehidupan yang mengerti kehendak Tuhan bukannya sekedar membaca firman, tapi Tuhan mau setiap pribadi menjadi pelaku firman, supaya kita tidak salah langkah tujuan untuk visi misi Tuhan ke dunia. Dia datang ke dunia punya visi dan misi. Hampir hari ini kami menangkap Tuhan, untuk kami dipakai, untuk banyak jiwa diselamatkan. Tuaian besar terjadi. Dan sungguh-sungguh di bangsa kami Indonesia, bahkan bangsa-bangsa, maka Tuhan, doa kami tidak akan pernah sia-sia. Karena kami percaya ada satu nilai kehidupan yang sangat berarti. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan hanya sejauh doa, maka tetaplah berdoa. Tuhan menyatakannya, karena itu hendaklah kamu
saling mengaku dosamu. Mari hari ini suami istri, orang tua dan anak, mertua menantu, semuanya saja. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin, doa orang yang berjalan dalam kebenaran, bila dengan iman didoakan, sangat besar kuasanya. Karena ada kuasa urapan Roh Kudus. Karena saat kita berdoa, ada kekuatan kuasa ilahi yang bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Bahkan setiap kali kita berdoa, kita akan mendapat arti makna rema pembaruan firman Tuhan. Sebab setiap kali kita berdoa, pasti ada kekuatan baru, kekuatan yang tak terbatas. Amin. Yang kita peroleh dari surga yang mulia. Bahkan sungguh-sungguh setiap doa yang kita panjatkan, ada jembatan mempersatu kita dengan Tuhan dan sesama. Sebagai pemersatu, mari Tuhan menjamah setiap pribadi. Kami yakin Tuhan justru lewat keintiman dalam kehidupan doa adalah jalan terbaik. Ketika jalan kita buntu, gak tahu harus kemana, tapi Tuhan adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kami percaya justru lewat doa-doa kami Mesbah Doa Pagi ada jalan terbaik. Ketika kami hampir merasakan keputusasaan, hopeless, gak berdaya, tapi Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Maka doa ada jalan terbaik ketika kita sakit hati, tapi mau mengampuni, membebaskan, melepaskan kita dari penjara dosa yang namanya sakit hati. Berarti lewat kehidupan doa ada jalan terbaik ketika kita dikhianati, ketika kita difitnah, dan kita makin sadar doa mempunyai kekuatan dahsyat untuk mengetuk pintu hati Tuhan. Open heaven. Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain, ada pintu gerbang surga. Doa ternyata tidak mampu mengulang waktu, tetapi mampu membuat peluang baru datang dari Tuhan, Sang Pembaru kehidupan. Doa tidak bisa memperbaiki hati yang hancur, tapi mampu mengubah menjadi sumber kekuatan penghiburan. Oleh karena kekuatan kuasa Roh Kudus yang dahsyat. Justru doamu tidak selalu mampu mengubah penyesalan masa lalu, tetapi mampu memberi pengertian menjadi harapan yang penuh kepastian. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Di dalam kehidupan setiap pribadi kami, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun kami lakukan, sungguh kami akan kuat dan semakin teguh. Karena kami mau bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan kiri, tapi terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka perjalanan setiap kami akan menjadi berhasil dan beruntung. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Lewat kelemah lembutan, karakter salah satu daripada berkat kuasa Roh Kudus dalam karakter ilahi membentuk kami bersyukur, jadikan kami serupa segambar dengan Allah. Karena kami terus disempurnakan sebagai gereja Tuhan. Banyak kekurangan kami, tapi Tuhan ada kelebihan kami. Sehingga nilai 10 ada dalam kehidupan kami. Terus disempurnakan. Hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan pakai hidup mereka selalu menjadi distributor ilahi. Penyalur berkat surgawi. Dewasa dalam rohani. Mengalami kematangan spiritual. Dan kami percaya Tuhan memberkati. Kasih agape. Terima apa adanya keluargamu. Dan engkau akan melihat keluarga yang sakinah glory. Penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami tetap percaya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha kudus. Amin.